Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni jamil ya badiyas samawati ya dzal jalali wal ikram. Bil basatil balagati wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika bismillahirrahmanirrahim wa qulubum ya dzikrillah. Ya, buka kitabnya. Tadi ketin simak. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maquli bihi. Ketin kitabnya. Bermula ini bab di dalam menjelaskan maqul bih. Jadi kalau dengerin itu bukan pakai kuping doang, pakai mata juga. Ya, karena dua anggota ini, mata dan kuping, dua alat yang mentransfer ke pikiran kita dan ke hati kita. Jadi kalau kita dengar bagus, yang kita lihat bagus, maka yang terlintas, terbayang, yang terpikir dalam pikir dan hati kita itu bagus. Kalau yang kita lihat buruk, yang kita dengar buruk, maka yang kita pikirkan buruk, yang terlintas dalam hati kita pun buruk. Ya, makanya dalam Al-Quran di tiga anggota dikaitkan terus. Ya, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kan mas'ula. Waja'alnahu sami'an basira lahum qulubun la yafqahun lahum a'yunun la yubsirun wa lahum adanun la yasma'un biha, gitu kata Al-Quran. Ya, qulub, a'yun, kemudian adanun, terus kalau kita hati kita mata dan kuping ini sudah salah guna, hati kita nggak bisa mikir yang bagus. Ya, maka kalau udah kayak gitu jadi kayak binatang, al-an'am. Orang-orang yang kayak gitu seperti binatang, malah lebih sesat dari binatang. Kalau orang udah mata dan kuping dan hatinya rusak, udah ya kemaluannya rusak. Nah, nanti buah dari hati itu adalah lidah, mulut, cerminan. Dari pandangannya bagus, pendengarannya bagus, maka hatinya bagus. Dibuktiin dari mana? Dari mulut. Yang keluar dari mulut apa omongannya? Coba. Nah, makanya al-kalam idza kharaja minal fam waqa'a fil udhun. Omongan apabila keluar dari mulut doang, enggak dari hati, maka sampai pada kuping doang. Wa idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Kalau keluarnya dari hati, ya, anubari, ikhlas, benar-benar mencari Allah dan karena Allah, enggak di hati itu enggak pengen apa-apa, maka akan nancep di hati yang dengar, nempel, masuk, terkenyang. Ya, makanya yang dilihat itu bihasabil qalbi, nuraniyatul qauli bihasabi nuraniyatil qalbi wa nuraniyatul qalbi bihasabi nuraniyatil qalbi, gitu ya. Nuraniyatul qauli bihasabi nuraniyatil qalbi wa nuraniyatul qalbi bihasabil istiqomah wal ubudiyah. Jadi kalau kita istiqomah haji nih, ibadah rajin, maka hati bagus, omongan pun bagus. Kan asbabnya dari mata, karena tiap hari mata ngeting kitab, kuping dengerin kitab,
maka hati jadi bagus. Ya. Nah, karena istiqomah ibadah, kan modalnya kamu istiqomah ngaji, ibadah. Dah, itu. Ya. Kalau pengen kita beda dengan binatang itu jaga pandangan, jaga kuping. Nanti buahnya di hati, buktinya di mulut. Ya, buktinya di mulut. Nah, dengerin. Nah, sampai kita kitabnya kemarin udah kita jelasin. Ya. Isim-isim yang dibaca nasab. Ya, isim-isim bukan dibaca, artinya kedudukan, posisi dia, pangkat dia, derajat dia. Jadi apa gitu. Ya. Jadi kalau kita tahu kedudukan lafaz, maka bacanya bisa. Misalnya jadi subjek. Ya, maka dia dibaca rofa. Kalau dia jadi objek, maka dia dibaca nasab. Nah, isim nasab kemarin ada berapa? Udah jelasin. Secara global kemarin ada 15. Harus apa? Pokoknya kalimat kalau dibaca nasab tidak terlepas salah satu dari yang 15 kemarin. Dua apa? Oh, ini dibaca nasab. Apa jadi maf'ul bih? Apa jadi maf'ul mutlak? Ya? Apa jadi dzaraf? Apa jadi hal? Apa jadi tamyiz? Apa jadi mustasna? Apa jadi isim la? Maf'ul min ajli, maf'ul ma'a, terus khobar kana, isim inna, dan tabe. Abilil mansub kemarin 15 itu. Ya kalau kagak hafal mah bagaimana bisa baca kitab? Cuma syaratnya kamu di bawah hafal ya. Isim mufrad apa, isim tasnya apa, jamak takhir, jamak nasalim harus apa. Di kalimat rapanya pakai apa, nasab pakai apa, tandanya. Nah, sekarang maf'ul bih nih, lihatin kitabnya. Lihatin. Wahwa dan bermula dia maf'ul bih, simak kitabnya. Wahwa dan bermula dia maf'ul bih, bahasa kita lima objek ya. Objek yang terkena kejadian ya. Kepada siapa kena itu pekerjaan ya, kan ada yang melakukan, ada yang kena ya. Nah, itu namanya objek dari suatu kejadian atau pekerjaan tersebut ya. Disebut kalau bahasa Arabnya maf'ul bih, kalau bahasa Indonesianya objek. Ngerti? Apa sih asal mana maf'ul bih itu? Maf'ul kan artinya yang dilakukan. Sopo bihi dia. Jadi siapa? Dia. Jadi dia yang kena. Ya. Seperti yang ditungganginnya. Yang ditunggangin itu objek. Yang dipukul itu objek namanya. Paham? Kalau kamu ketemu lafaz di kedudukannya, posisi dia jadi objek atau jadi maf'ul bih, udah baca nasab. Gampang banget. Ya. Terus al ismul mansubu, ya tulisannya. Al ismu itu kalimah isim. Bisa itu. Al ismu itu kalimah isim, lihatin. Yang tadi diartiin. Al mansubu yang dibaca nasab. Isimnya isim apa? Isim apa aja. Semua kalimah isim. Isim zat, isim makna, isim sorry, isim mu'awah, mausul, sifat. Semua isim aja. Isim domir, isim zohir. Yang kita udah jelasin di bawah. Semua isim ma'rifat, isim nakirah boleh jadi maf'ul bih. Kan pakai al ismu ya, seluruh isim nggak terkecuali semua boleh jadi maf'ul bih boleh ya. Berarti kalimat man 3 yang harus jadi maf'ul bih itu kalimat isim, berarti nggak boleh dong kalimat fi'il yang nggak boleh. Kalimat huruf lah kalimat man 3, pokoknya saya emang nggak boleh dari kalimat fi'il atau kalimat huruf.
cerai tolak 3 nggak bisa. Kalimat fiil jadi objek, kalimat huruf jadi syaratnya harus kalimat isim. Isim apa kayak dah sah boleh jadi maf'ul bih. Bagaimana kalau ada johirnya mah kalimat fiil? Nah seperti misalnya begini, yang bagi ayat ta'allama, yang bagi ditolibil ilmi ayat takallama bihi bi khairin. Ya misalnya ada fa'il atau maf'ul bih dari kalimat fiil. Nah itu bukan fiil pada hakikatnya, ya. Dia harus pakai lapan an. Dengerin nih, kalimat fiil nih, ya. Maksain pengen jadi fa'il, pengen jadi maf'ul bih, maka dia harus suatu lapan yang membolehkan dia, ya. Lapan an misalnya. Antua minawasim an yadriba itu sebenarnya bukannya fiil, isim. Disebut isimu awal. Ngerti? Kalau isim udah jadi makan jaidun udah jadi. Dorbun udah jadi. Ini mah ada johirnya kalimat fiil tapi pada hakikatnya kalimat isim. Seperti misalnya an yadriba. Sama juga begini dorbu. Masdarnya kita ambil itu ya. Jadi kalau ada johirnya fiil itu ditakwil dengan masdar, dikembalikan kepada masdarnya. Misalnya yadribu masdarnya dorbun, gitu aja. Ya paham? Paham? Satu bahannya kalimat isim. Syaratnya al-mansubu deh. Al-mansubu. Yang kedua syaratnya di sini katanya harus dibaca nasab. Harus dibaca nasab. Berarti karena i'rab kan ada 4, yang ada di kalimat ini 3, rofa, nasab, jar. Rofa, nasab, jar. Berarti nggak boleh, ngobrol. Berarti nggak boleh dibaca jar, ya nggak boleh. Dibaca rofa, nggak boleh juga. Apalagi jajemah khusus fiil, kalimat isim. Ya, kan i'rab ada berapa? Rofa, nasab, rofa, jajem. Yang ada di kalimat isim rofa, nasab, jar. Nah kalau maf'ul bih udah baca nasab, nggak boleh dibaca jar, nggak boleh dibaca rofa, tergantung i'rabnya, ya. Baca nasab. Jadi kalau syaratnya dibaca nasab, nggak boleh rofa dan jar, nggak boleh. Gitu. Tanda nasabnya apa? Nanya lagi ente. Emang tanda nasab ada berapa? Ya udah di bawah. Ya. Berapa? Linasbi omsu alamatin. Nasab itu ada 5 tanda. Apa nasab tandanya? 1 patah, 2 alif, 3 kasroh, 4 iya. Yang ada di kalimat isim, yang di kalimat isim 4. Ya pokoknya kalau nasabnya apa? Pakai patah, kadang-kadang pakai alif, kadang-kadang pakai i, kadang-kadang pakai kas. Tergantung kalimat isimnya. Misalnya yang jadi maf'ul bih singgur musorif, berarti nasab pakai patah tanpa tanwin, gitu kan? Misalnya yang mutakar salim, nasab pakai iya. Jamak taksir yang jadi maf'ul bihnya berarti nasab pakai patah. Si mufrad nasab pakai patah, gitu kan? Jadi kalau disuruhnya di bawah ngerti, oh yang nasabnya pakai alif apa ya? Isim 5. Ya, isim 5. Oh kalau yang jadi maf'ul bihnya misalnya isim 5 berarti nasabnya pakai Begini misalnya, ro'aitu melihat saya abaka kepada babalu. Ya, ngerti? Yang ketiga syaratnya lihat kitabnya. Al-ismul mansubul ladzi yaqa'u bil fi'lu. Syarat yang ketiga
harus terkena pekerjaan. Objek harus jadi objek yang kena, yang tertimpa, ya, yang kena dan yang tertimpa. Ya, misalnya pekerjaannya mukul, dia yang kepukul. Kalau kerjanya naik, dia yang ditaik. Ngerti? Paham? Nah itu. Jadi bisa disimpulin, bisa digaris bawah bahwa maf'ul bi itu tiap-tiap kalimat isim yang dibaca nasab berada sesudah fi'il fa'il yang terkena pekerjaan. Juga disyaratkan lagi di sini nggak ada, harus sudah fi'il muta'addi, ya, atau fi'il lazim yang sudah diubah menjadi fi'il muta'addi, ya, dengan dioper ke bab if'al atau ke bab ta'il, ya, atau pakai huruf jar. Ya kan fi'il lazim bisa jadi muta'addi begitu, ya. Fi'il muta'addi apa kemarin? Fi'il yang punya maf'ul yang lewat kepada maf'ul bi, jadi fi'il yang harus ada objeknya. Kalau lazim nggak ada objek, seperti hitam pantat, ada objeknya nggak? Juga nggak ada, ya. Hitam pantat kepada siapa? Nggak mungkin ngomong begitu, ya. Ya, contoh misalnya duduk, kata-kata duduk. Duduk siapa? Jahit, ya udah, nggak ada kepada. Nah bisa nanti jadi fi'il lazim itu jadi muta'ad, punya objek, ya, ada maf'ul bi-nya, harus pakai huruf jar atau dioper ke bab sulasi majid, ya, ujian pertama, bab pertama dan bab kedua. Gampang kan? Kullu syai'in ba'da ma'rifah sahlun, setiap sesuatu kalau udah ngerti gampang. Kenapa kita nggak ngerti? Karena belum ma'rifah. Apa ma'rifat? Belum ngerti, belum kenal, ya. Nah itu makanya kenalin dulu, hafalin. Nah itu, ya. Kemudian nanti posisinya mah secara lafadz mah kadang-kadang bisa duluan lafadznya naruhnya, bisa belakangan, ya. Maf'ul bi misalnya di dulu ini, kepada kamu saya mukul, bisa nggak ngomong gitu? Bisa kan? Mana maf'ul bi-nya objeknya? Kepada kamu saya mukul, mana objeknya? Nah, kepada kamu. Kan duluan ngomongnya, ya nggak apa-apa. Cuma nanti lil hasri, tujuan diduluin itu supaya khusus kepada dia doang gitu. Misalnya hanya kepadamu aku cinta. Jadi kalau udah diduluin omongan tuh berarti nggak ada yang lain melewat. Di hati gue cuma lu doang. Kalau ngomong gini, saya cinta kepada kamu, berarti masih ada lagi. Kalau ngomongnya begitu, ya kan kalau kita bisa nahu atau bisa ilmu alat, gorong-gorong cewek begitu. Kepada kamu saya cinta kepada kamu, berarti itu mah banyak, bukan namanya dia doang. Kalau ngomong begini, hanya kepada kamu saya cinta, berarti nggak ada lagi. Diduluin objeknya. Kalau pengen khusus kepada dia tuh, ya. Jadi boleh secara lafadz kadang-kadang diduluin, kadang-kadang ada di depan, kadang-kadang ada di belakang. Maf'ul bi itu objek itu sama bahasa Indonesia. Bisa dibelakangin gini. Doroba Zaidun Bakron, mukul siapa? Zaid Bakron kepada si. Kan duluan doroba Zaidun, ya. Doroba Zaidun Bakron tuh objeknya belakangan lah tulisannya. Ada begini. Bakron doroba Zaidun, boleh nggak? Kepada si Bakar mukul si Zaid, boleh? Ya boleh-boleh aja. Ya, itu mau bentuk lafadz mau di mana nanti ada rahasia khusus, ya. Pokoknya semua isim, mau isim domir bisa dorob tu Zaidan isim johir, misalnya misalnya isim domir dorobani Zaidun. Gini nih. Doroba mukul nih kepada saya sopo Zaid. Jadi kalau objek itu sah dipertanyakan kepada, ya, kepada. Misalnya,
Kepada siapa lu mukul? Kepada Zaid. Tuh. Jadi objek itu sah dipakai pertanyaan kepada siapa, ya. Kalau fa'il kemarin gimana? Pertanyaan siapa. Kalau maf'ul bih kepada siapa? Kepada siapa gitu, paham? Jadi kalau lapan nih jadi fa'il itu kepada siapa yang mukul. Kalau objek kepada siapa, paham? Oh, di sini lihat misalnya lagi. Di situ dikasih foto, ya. Namanya ta'rif bitamsil. Kalau tadi ta'rif bilhad, sekarang ditamsilin tujuh ma'niyal khofiah. Jadi contoh itu menjelaskan maksud yang belum jelas. Kalau orang pinter satu contoh cukup. Ya, satu contoh cukup. Lihat contohnya. Dicontohin nama musonif. Dorobtu Zaidan, itu doang. Mukul saya Zaidan kepada bener nggak lapad koreksi tuh apa udah berisi tadi tuh? Lapad Zaidan jadi maf'ul bih nih, ente koreksi Zaidan, bener nggak? Bener. Coba koreksi dah. Zaidan kalimat isim, Mang Zaidan kalimat isim. Iya betul, kalimat isim sudah. Nama menunjukkan nama, ya menunjukkan nama isim dat lagi nih mah. Udah isim dat menunjukkan nama, nggak usah dibarengin waktu. Zaid artinya osa berarti kan isim ini. Terus tadi dua syaratnya baca nasab, berarti baca nasab Zaidan tuh. Nasab bukan? Zaidan nasab pakai apa? Pakai patah. Kenapa sih nasab pakai patah? Oh karena isim mufrad. Patahnya johir. Ya, patahnya johiro karena isim mufrad tuh. Dan kenapa sih kamu sebut isim mufrad? Benar Mang Zaidan isim mufrad? Bener. Zaidan mananya satu menunjukkan bahwa hanya seorang. Jadi isim mufrad itu mengandung arti satu nggak ada dua tiga. Terus dari sisi lapan kita lihat ada penambahnya ora, huruf lampirnya huruf ainnya dal, lihat nggak ada penambah ya nun, nggak ada penambah alif nun, juga lapan nggak dirobah. Kalau dirobah mah jamak taksir. Kalau tambahin ya nun jamak mudzakkar salim atau isim tasniyah. Kalau tambahin alif nun isim tasniyah. Kalau tambahin wawu sama nun jamak mudzakkar salim. Ini mah kagak. Itu cara mengenal isim mufrad tuh begitu aja. Pokoknya setelah huruf ain gak ada penambah ya nun alif nun wawu nun, gak dirobah bentuk lapadnya. Isim mufrad namanya dan mengandung arti satu. Paham? Jadi maknanya tuh hanya menuju kepada satu perkara. Paham? Zaidan tuh bener syaratnya. Koreksi lagi sama ente lihat. Syarat ketiga tadi katanya dia yang kena, yang ketimpa, yang jadi objek katanya maf'ul bih itu. Bener nggak? Mukul saya kepada Zaid. Oh bener, yaitu yang kepukul. Bener nggak? Bener, berarti lafaz Zaidan betul 100% jadi maf'ul bih. Gitu cara ngoreksinya. Bener ya. Syarat keempat tadi katanya harus sebar. Fi'ilnya harus muta'addi. Mang lafaz doroba muta'addi. Lah iyalah. Lafaz doroba itu lafaz yang memang butuh kepada objek. Mukul si Zaid, yang namanya mukul kan harus ada yang kepukul ya. Berarti itu muta'addi. Benar, sudah pilih muta'addi. Syaratnya semua. Terus dia sebelum, karena dia umdah, tahu umdah? Umdah itu sekedar penyempurna. Jadi objek itu sekedar penyempurna omongan supaya orang nggak penasaran. Ya. Kadang-kadang diumpetin. Namanya objek sekedar penyempurna, dia orang penasaran. Saya mukul, ngerti gitu ngomong gue ya. Si Zaid mukul udah ngerti tuh, udah fi'il fa'il itu udah kalam, udah umdah. Kalau objek mah mabulnya kan padlah, sekedar penyempur, menambah omongan supaya lebih jelas doang. Dia orang nanya mukul saya kepada Zaid, gitu ya. Allah menciptakan kepada langit, khalaqallahul ardo misalnya. Menciptakan siapa Allah ardo kepada bumi. Berarti bumi itu objeknya. Ngerti? Jadi dia mah padlah, syarat kelimanya tuh. Apa padlah? Hanya penyempurna kalam. Hanya penyempurna kalam, penyempurna doang. Gitu ya. Padlah pangkatnya. Jadi dia mah berarti sebelumnya harus ada fi'il fa'il atau ada mubtada khobar. Ya. Atau lafaz adanya itu sesudah lafaz yang beramal seperti fi'il. Jadi ada lafaz nih. Kalimatnya mah kalimat isim.
tapi kerjaannya kayak fiil, nyuruh. Apa tuh? Kan yang tukang nyuruh kalimat fiil. Terus ada isim suka nyuruh. Paham? Itu lapan yang beramal seperti fiil itu artinya isim, lapannya isim tapi kerjaannya kayak fiil. Ada maf'ul bih-nya, ada fa'ilnya, apa tuh? Nah, dia tuh harus sesudah isim fa'il. Ngerti? Atau kalau enggak sesudah fiil dia sudah isim fa'il adanya. Isim fa'il ya. Atau isim fa'il, lapan yang amal seperti fiil itu kan fa'il ya, sifat musabahat, apa tafdil, isim maf'ul. Masdar, itu lapan yang kerjaannya kayak fiil. Kadang-kadang dia entar di depannya ada maf'ul bih-nya ya. Nah kadang-kadang maf'ul bih-nya didopatin. Dorbu Zaidin, mukul kepada Zaid. Asalnya berarti doroba baktun Zaidan. Paham ngerti gitu? Nah, bisa diambil kesimpulan itu. Jadi untuk memahaminya ente contoh ulama itu ente koreksi. Nah yang contoh yang kedua dia Farokibtul parosa. Rokibtu fil fa'il, rokiba tu fa'ilnya, mukul apa nunggang saya, naik saya. Fil fa'il tuh disempurna kalah. Udah, yang namanya udah ada subjek predikat, omongan udah sempurna. Nunggang saya, ya udah ngerti. Cuma nunggang apa? Parosa. Udah. Dulu mah gak ada mobil, makanya contohnya parosa. Kalau mobil apa bahasa Arabnya? Hah? Apa mobil bahasa Arabnya? Rokibtul. Mobil doang orang tahu. Hah? Udah misalnya nunggang saya alfa